besok saya lagi di pesta, cincangi itu Hela, siap, cincangi itu. Ya, tapi karena ini organisasi, ya kita harus junjung tinggi marwah organisasi. Saya sangat setuju apa yang disampaikan Sekjen. Ketua lah yang kita ikutin. Banyak orang berbicara hierarki, tapi hierarki itu tidak tahu. Hierarki secara garis besarnya adalah langkah ketua kalian ikutin, kemanapun langkah ketua ikutin, tidak perlu tanya ketua kemana, tapi ikuti langkah ketua, itulah hierarki. Apa banyak pertanyaan? Kenapa? Karena yang kita percaya pasti ketua akan membawa perahu ini ke dermaga yang baik, ke dermaga yang paling nyaman. Jadi tidak perlu tanya sama ketuanya. Kalau memang kita sepakat komando dan hierarki, kita sepakat nggak? Hierarki di organisasi ini harus kita junjung tinggi. Sepakat ya. Kalau hierarki tidak kita junjung tinggi, percayalah ada ke kiri, ada ke kanan, ada ke bawah, ada ke atas. Jadi seperti kami juga sebagai dewan pendiri, dilema sama kami. Kenapa saya bilang dilema? Yang kenal saya kan banyak. Tiba-tiba yang kenal saya jadi anggotanya ketua doli. Siapa itu ketua doli? Itu ketumnya aja dulu, kawan pemimpin apa kalau bahasa di beda, kawan pemimpin dulu gitu. Yang doli gitu kan. Nah, langsung repot. Tapi percayalah, percaya kedua, kalau begitu tidak kami layani. Kenapa? Kalau kami layani itu merusak sama apa yang sudah kami bangun. Tetap kami akan kembalikan ke ketuanya masing-masing. Jadi kawan-kawan semua, siapa tahu di PAC ada sebagai bidang kerohanian mungkin karena dekat sama ketua doli langsung bypass tam ke ketua doli. Mohon maaf ketua, itu jangan ditanggapi, itu penyakit itu. Ya, jadi kalau saya punya pemikiran, kalau ada orang yang bisik-bisikin ke saya, ketua doli itu nggak beres itu, ketua doli ini begini. Saya malah berpikir bukan ketua doli ini tidak beres, yang menyampaikan kata-kata itu sudah tidak beres. Jadi ini harus digarisbawahi. Ya, jadi bisik-bisik itu nggak baik. Tapi kalau ada masalah, jumpain ketua doli. Ketua, kita ngopi dulu lah. Dengan segelas kopi, percayalah pasti masalah akan selesai. Kenapa? Karena di PBB ini nggak ada yang mau kita ambil, nggak ada yang mau kita bukan. Kalau ada di PBB ini duit, sudah pasti kami dua yang ambil. Nggak akan kami sisakan kursi dikit sama saudara. Ya, tapi karena di sini tidak ada duit, di sini hanyalah sosial. Di sini adalah seperti kata ketua doli tadi, di sini adalah masa depan orang Batak, di mana kita nantinya bisa menjunjung tinggi harkat martabat orang Batak untuk anak cucu kita. Jadi mungkin bukan kita yang nikmati, anak cucu kita. Besok anak cucu kita ya karena sudah ada label marganya, wah Batak itu disegani. Gitu. Jadi itu yang mau kita ambil. Jadi kita harus berpatut bersyukur dengan kerja keras kawan-kawan semua. Sekarang pemuda Batak Bersatu ini sangat fenomenal di dunia, khususnya orang Batak. Ini harus kita jaga. Jangan sampai fenomenal ini seperti fenomenal yang lain hanya sebentar saya itu redup. Tetapi ini harus kita jadikan, harus kita buat menjadi besar, harus kita buat menjadi bermartabat. Kita harus tetap percaya orang Batak di mana-mana ada. Orang Batak single factor aja hebat. Masa kita yang sudah bersama-sama ini kita tidak jauh lebih hebat. Tadi disampaikan ketua DPC, saya jadi menteri. Terima kasih ketua. Kalau itu doa saya. Tetapi saya tidak pernah bermimpi mau jadi apapun. Tetapi saya selalu bermimpi bagaimana saya bisa berguna dan bermanfaat bagi orang Batak. Itu impian saya. Jadi buat kawan-kawan yang sudah memakai baju merah, saya sudah lihat di semua kegiatan di medsos, saudara cukup bangga, cukup senang. Kenapa? Karena saudara sudah bermanfaat sama orang Batak. Jadi mungkin selama ini kita merasa apa yang bisa berbuat sama orang Batak, apa manfaat saya sebagai orang Batak. Tetapi setelah kita pakai baju merah, semua kegiatan kita ada orang berduka cita kita datang, saudara sudah bermanfaat sama orang Batak. Pertahankan, tingkatkan, kita jadikan pemuda Batak Bersatu ini menjadi tidak ada lagi orang Batak yang tidak menjadi anggota pemuda Batak Bersatu. Tadi katanya 1 juta orang Batak yang ada di Kota Medan. Kalau boleh seluruhnya harus jadi pemuda Batak Bersatu. Tidak satu pun tersisa. Itu target. Yang tidak satu pun tersisa. Semua jadi pemuda Batak Bersatu.
Kenapa? Karena kita selalu berbuat, selalu bertindak untuk kepentingan orang Batak, bukan untuk kepentingan kami. Dan hal ini yang perlu saya sampaikan dengan segala kerendahan hati kami. Kami ini besar dan terhormat bukan karena kami hebat, bukan karena kami kaya, tetapi kita ini besar, kita ini hebat, kita ini terhormat karena kita memang solid. Hanya kesolidan lah yang membuat kita kuat, bukan karena besar badan atau itu kuat, belum tentu. Ya, saya di karantina 5, tapi kalau datang dari kawan-kawan pasti saya lari. Itu artinya yang membuat kuat itu adalah kesolidan. Yang mau ini tidak apa-apa pun, tapi kalau rame-rame pasti kuat. Sama dengan semut begitu kecil, tapi kalau lihat kerumunan kecil berani nggak? Ada yang berani nggak? Ada berani nggak bisa ke situ pasti nggak ada yang berani. Kenapa? Karena dia masuk ke bumi, masuk hidung, masuk ke mata. Jadi kita ini kuat karena kita solid. Jadi saya tadi coba baca apa motonya Kota Medan. Motonya Kota Medan itu bekerja sama dan sama-sama bekerja untuk menuju Kota Medan sejahtera dan metropolitan. Ini tidak lari dari moto kita. Bekerja sama dan sama-sama bekerja. Bagaimana caranya bekerja sama kalau tidak solid, omong kosong? Ya, jadi sangat luar biasa. Jargon kita itu sangat luar biasa. Ya, solidaritas. Kayak mana kuat kalau tidak solid? Bohong itu kalau kuat, kalau tidak solid kuat. Jadi bohong itu kalau bisa bekerja sama, kalau tidak solid. Bagaimana caranya bekerja sama kalau tidak solid? Nanti kalau dia mau bekerja sama tapi tidak solid, pasti memaksakan pikirannya masing-masing. Kami mau ini, kamu mau ini, pasti nggak bisa bekerja sama. Jadi memang jargon kita itu sangat luar biasa. Dan terima kasih juga kepada seluruh pendiri yang merumuskan jargon kita itu solidaritas, toleransi, rukun, dan gotong royong. Empatnya kita jalankan, baru bisa kita satu rasa, satu jiwa. Kalau ada yang kurang satu pun, satu rasa, satu jiwa itu hanya di mulut saja. Kenapa bilang satu rasa, satu jiwa itu nggak ada susahnya? Karena anak umur 4 tahun, BBB, satu rasa, satu jiwa. Itu seperti otomatis saja jawabannya. Tetapi mungkin kita maknai tidak. Kita betul-betul itu kita resapi tidak satu rasa, satu jiwa itu. Kenapa? Banyak masalah yang masuk ke kami. Ketua Martin itu egois, Ketua Martin itu arogan, Ketua Martin itu dan sebagainya. Nah, yang menyampaikan ini berarti belum satu rasa, satu jiwa dia sama ketuanya, sehingga dia nggak tahu jiwa ketuanya. Jangan paksakan ketua untuk mengetahui jiwa-jiwa seluruh anggota, akan mungkin itu. Tetapi karena ketuanya cuma satu, berarti anggota lah yang harus mengetahui jiwa ketuanya. Kalau ketuanya memaksakan jiwa anggotanya, 10 anggotanya 11 sifat ini, bahkan ada 12. Kenapa? Ada 3 pura-pura, nggak jelas adanya. Pasal 2 kaki dia. Jadi kalau kita mau solid, ya percaya setelah ketua dipilih jadi ketua, percaya sepenuhnya kapal ini dinakodai sama ketuanya. Kalau ada yang kurang tepat, jangan permalukan ketuanya di WA Group. Ketemu ketua, izin saya mau bicara, ada yang perlu saya sampaikan penting. Nah, inilah kedewasaan. Karena saya lihat di grup WA itu, luar biasa serunya. Ya, ada masalah dikit diceritakan di WA Group. Buat apa? Tidak bisa diselesaikan permasalahan di WA Group. Siapa yang berani tunjuk tangan? Ada nggak permasalahan bisa diselesaikan di WA Group? Nggak bisa. Kenapa? Nanti dibikin ada permasalahan. Setiap pelantikan BPJ dikenakan biaya 15 juta. Ada satu masuk statement. Penguasa Sumatera Utara, ya kan? Begini. Ada yang meredai, redalah dulu ini. Nah, sampai 100 komen reda. Tiba-tiba ada yang baca lagi ke atas, diukir lagi. Apa-apaan di 15 juta, ya kan? Balik lagi situ permasalahannya. Tapi kalau di telepon ketua ini, saya mau bicara, ada kira-kira yang nggak pas, ya ngomongin aja. Kira-kira nggak bisa dibicarakan via telepon, ketemu aja ngopi. Kelarnya itu nggak bisa kasih cyanida dikit. Ya macam itu lah ya. Artinya kalau ya ini hanya bercanda aja. Artinya saya kita percaya kalau sudah berbicara hati ke hati, tidak mungkin ketuanya tidak tergugah hatinya. Ya kenapa? Ketuanya juga manusia. Jadi itu yang kami harapkan. Kita tetap solid. Kami sangat bangga dengan pemuda Batak Bersatu di Sumatera Utara, terkhusus Kota Medan. Dan kemarin mungkin saudara-saudara nggak bisa
nggak bisa masuk untuk kita bisa menatap muka. Kami puji Tuhan hari ini kita bisa ketemu, dan ini bukanlah pertemuan terakhir. Kenapa? Karena saya anak Medan asli, pasti saya akan sering ke Kota Medan. Kalau saya datang ke Kota Medan, pasti saya akan bermisi sama penguasanya. Kenapa? Saya kan walaupun saya ketum, tapi yang punya penguasa Kota Medan ini yang punya wilayah kedua-dua di sana. Terima kasih. Assalamualaikum.